Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua limpahan nikmat karunia yang tentunya seandainya seluruh air di lautan dijadikan tinta dan seluruh pepohonan dijadikan penanya, maka sampai air laut itu mengering belum mampu untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah yang sudah dikaruniakan kepada kita. Maka semoga kita semua tergolong umat yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terbesar, yang paling agung terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga kita termasuk golongan umat yang ditetapkan Islam dan imannya sampai kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Shalawat dan salam senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita senantiasa berharap, kita senantiasa berdoa, kita senantiasa mengharapkan agar termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil mizan nanti. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini, ini sebenarnya tema khususnya belum ada, ini tema khususnya karena saya dihubungi Mas Anwar. Belum sempat jawab, sudah 2 kali ini saya, karena ini kurang fit kemarin. Jadinya pada sudah 2 malam ini gitu, tidak ada tema khusus itu ya. Tetapi mungkin nanti pembahasan kita pada malam hari ini bisa kita fokuskan terhadap bagaimana orang-orang yang beruntung gitu ya. Di dalam surah itu, surah apa, di dalam Al-Quran gitu ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ciri-ciri orang-orang itu yang beruntung. Orang-orang yang beruntung itu seperti apa sebenarnya? Apa orang-orang yang beruntung itu orang yang hartanya banyak? Apa orang yang beruntung itu orang yang badannya sehat? Apakah orang yang beruntung itu orang yang keluarganya banyak? Kalau menurut Al-Qur'an dijelaskan di situ, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya Mas Fajar, qad aflaha, qad maka sungguh-sungguh aflaha beruntung, man tazakka dia yang mensucikan. Ada yang menyebutnya man tazakka itu orang yang mengeluarkan zakat. Nah, tetapi orang mengeluarkan zakat juga termasuk golongan orang yang mensucikan. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri. Qad aflaha man tazakka. Mensucikan diri itu berarti dia itu membersihkan dirinya dari berbagai hal-hal yang tidak baik. Nah, nanti kita bahas. Qad aflaha man tazakka, sungguh-sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Wa dzakara isma rabbih fasholla. Wa dzakara isma rabbih, dia itu mengingat, berzikir kepada Allah, fasholla, dan dia itu mendirikan sholat.
Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla bal tu'thirunal hayatad dunya. Tetapi kebanyakan orang-orang itu, maksudnya adalah orang-orang kafir, gitu ya. Mereka lebih mengutamakan kehidupan di dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal sebenarnya kehidupan di akhirat itu khair, lebih bagus sebenarnya bagi orang itu. Inna hadza la fi suhufil ula, sesungguhnya hal tersebut itu sudah tercantum, sudah tertulis, sudah ada nasnya, yaitu di kitab-kitab yang terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu berada di dalam suhufnya, di dalam kitab-kitabnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi kalau menurut ayat ini, di sini orang yang disebut beruntung adalah dia itu yang mampu mensucikan dirinya. Saya pernah dulu itu mendapatkan nasihat yang menurut saya luar biasa. Nasihat ini tidak bisa saya lupakan sampai hari ini dan semoga tidak lupa. Walaupun saya masih terus berusaha untuk melakukannya. Ini kadang-kadang juga lupa. Nasihat ini disampaikan oleh Pak Hasan Toha Putra. Beliau itu yang punya percetakan Al-Quran terbesar se-Asia Tenggara. Nah, jadi percetakannya itu se-Asia Tenggara paling besar, Pak. Itu paling besar dan fokusnya di Al-Quran serta kitab-kitab kuning gitu. Kitab-kitab itu banyak dicetak gitu. Nah, apa yang disampaikan beliau salah satunya ini terkait dengan yang namanya qad aflaha man tazakka ini. Walaupun beliau nggak menyebutkan ayat ini gitu, tetapi saya mengaitkannya sendiri di mana ini adalah hal yang menurut saya sangat penting. Beliau menyampaikan begini. Jangan sekali-kali kamu berpikir untuk bermaksiat. Itu kata-katanya begitu. Jangan sekali-kali kamu berpikir untuk bermaksiat. Kalau di dalam urusan agama, di dalam agama kita itu, di dalam Islam itu, kalau masih ada di sini nih, belum dosa. Misal, saya ngomong jelek tentang Mas Fajar tapi di dalam pikiran, enggak saya ucapkan di dalam di dalam lisan, enggak saya tunjukkan di dalam perbuatan. Maka belum dosa karena masih ada di mana? Di pikiran, gitu kan? Masih ada di pikiran kita, belum dosa itu. Wah, ada artis cantik misalkan, di otak kita itu menghayal itu kan. Wah, seandainya begini. Dosa apa tidak? Belum berdosa. Selama itu masih di dalam pikiran kita, menurut syariat Islam, kalau itu perbuatan jelek, maka belum dosa. Beda kalau perbuatannya baik. Pernah suatu ketika Rasulullah itu dikabari oleh malaikat Jibril. Dikabari bahwa ada seorang pemuda yang oleh Allah, yang oleh malaikat diperintahkan kepada malaikat supaya mencatat pahala seorang pemuda itu bersedekah gandum itu sebesar gunung. Sedekah gandum sebesar gunung. Lah Rasulullah bertanya, "Loh, pemuda siapa itu kok kaya banget? Dia bisa bersedekah gandum sebesar gunung itu. Sementara pada waktu itu begitu orang sedang kesulitan untuk makan." Ternyata kenapa? Ternyata jawabnya adalah karena pemuda ini tidak bersedekah. Dia itu melihat masyarakatnya itu mau makan susah, sehingga dia itu sambil tiduran lihat gunung, lalu dia di dalam pikirannya itu berandai-andai, seandainya itu adalah gunung itu tepung yang punya gandum milik saya, maka akan saya sedekahkan semuanya. Ini Allah ini. Kalau di otak kita suatu kebaikan, Allah kasih pahala satu, Pak. Kasih pahala satu. Niat
berbuat baik Allah kasih pahala 1. Baru niat tok lo belum melakukan gitu. Dikasih 1 oleh Allah. Kalau direalisasikan dikasih 10 oleh Allah itu. Dilipat gandakan 10 kali lipat pahalanya itu. Ini. Tapi kalau itu yang ada di pikiran kita itu adalah kejelekan atau niat jelek, selama belum diucapkan dengan lisan, belum ditunjukkan dengan perbuatan, maka kita tidak terkena dosa. Ini. Tapi yang luar biasa nasihat tadi coba dari Pak Hasan Toha itu tadi menyatakan jangan sekali-kali berpikir untuk maksiat. Mikir saja nggak boleh, walaupun sekali-kali. Saya makanya heran sekali tadi. Ini nasihat kelihatannya sepele, buat saya luar biasa ini. Ini buat saya sangat luar biasa. Mikir maksiat saja nggak boleh, walaupun cuma sekali-kali nggak boleh. Ini. Pantes orang ini di pikiran saya itu. Pantes orang ini oleh Allah diberikan amanah luar biasa, cetak Al-Quran, cetak kitab-kitab. Di mana berjuta-juta Quran sudah dibaca oleh manusia di seluruh Indonesia itu. Sementara setiap penulis dia akan mendapatkan pahala dari setiap yang baca. Ini orang kaya ini. Ini orang-orang kaya banget ini. Enggak main-main ini. Kalau zaman sekarang sultan ini. Tapi sederhana, pakai sendal, bajunya biasa, enggak ada jam tangan mewah, enggak ada. Biasa orangnya. Dan dari orang terdekatnya saya mendapatkan cerita bahwa beliau dan adiknya itu menjadi kebiasaan itu kalau sholat berjamaah senantiasa di masjid. Kalau sholat fardu itu senantiasa berjamaah dan di masjid. Kalau ada acara ketemu sholat dia langsung tinggalkan tempatnya. Nah, nanti balik lagi nggak apa-apa. Itu. Ini orang kaya ini. Subuh-subuh ketika dia ada perjalanan ke suatu tempat, ternyata di situ dia harus nginep di hotel, maka dia jauh-jauh sebelum waktu subuh sudah keluar cari masjid di mana ada itu. Kadang-kadang mungkin sampai jalan 1 kilo gitu. Cuma nyari masjid biar subuhannya nggak telat. Ini cerita dari orang yang pernah berinteraksi langsung dengan beliau sehingga tahu kebiasaannya ketika nginep di hotel atau kebiasaan beliau itu ketika ada acara. Itu jalan. Orang kaya dikasih amanah cetak kitab, dikasih amanah oleh Allah cetak Quran, berjuta-juta Quran. Berapa banyak pahalanya, berapa banyak hartanya, tapi kehidupannya seperti itu. Dan nasihatnya luar biasa, jangan sekali-kali mikir maksiat. Lah kalau kita saja mengendalikan pikiran kita supaya tidak berpikir tentang maksiat, maka inilah yang namanya disebut dengan qad aflaha man tazakka. Inilah kita itu siapa ya? Beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Ini luar biasa menurut saya. Ya. Jadi sucikan diri itu tadi kita menyadari betapa kita itu dosanya banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Tanbihul Ghafilin misalkan disampaikan di situ, di mana Rasulullah itu bertobat setiap hari tidak kurang dari 100 kali. Di riwayat yang lain ada dikatakan bahwa Rasulullah bertobat setiap hari tidak kurang dari 70 kali. Nah, kita itu belum tentu. Ini kan. Padahal Rasulullah itu maksum. Seandainya ada dosa di masa lalu diampuni oleh Allah. Seandainya sekarang berbuat dosa diampuni oleh Allah. Dan seandainya dia itu suatu ketika nanti di masa datang akan berbuat dosa, dia berbuat dosa di masa yang akan datang diampuni oleh Allah. Itu tobatnya 100 kali sehari. Ini
Sampai istrinya itu menyampaikan sudah tobatnya banyak, sudah ibadahnya banyak, semuanya serba hebat. Malam-malamnya dihiasi dengan sholat tahajud yang begitu panjangnya, karena Rasulullah itu tidur di 3 waktu. Tidurnya Rasul itu ada 3 waktu. Yang pertama itu sunnah tidur itu 3 waktu ya. Yang pertama itu sunnah tidur itu adalah ba'da isya gitu ya, sekitar jam 8-an itulah. Itu tidur sebenarnya, ini sunnahnya ini. Tidur nanti sampai jam 11. Jadi sampai sepertiga malam, benar-benar sepertiga malam gitu. Nah, maka sholat dari sepertiga malam sampai tadi menjelang waktu subuh, sampai muncul namanya Rasulullah itu fajar apa itu ya? Khatik ya. Ini kalau dulu itu tandanya adzan pertama. Jadi dulu itu adzan di waktu subuh itu ada 2. Yang pertama itu adzan untuk adzan pagi ya, sebelum masuk waktu subuh, dan adzan nanti kalau sudah muncul fajar fajar shadiq. Kalau sudah betul ya, kalau sudah muncul itu baru adzan yang kedua. Jadi adzan 2 kali. Jadi kalau adzan yang pertama itu kira-kira dengan adzan yang kedua itu sekitar 15 menit itu jaraknya, sekitar 15 menit. Maka ketika habis isya sekitar jam 8 Rasulullah tidur, nanti jam 11 bangun, plus minus begitu. Nanti akan melakukan ibadah dari mulai sholat sampai baca Quran dan seterusnya, berzikir. Terus kemudian nanti begitu adzan yang pertama itu tidur. Nah, tidur. Begitu adzan yang kedua bangun. Nah, kalau kita kan kalau kita adzan subuhnya malah langsung ngangkat selimut ini. Nah, belum nanti sunnah lagi adalah sebelum waktu zuhur 15 menitnya, sebelum waktu zuhur. Itu sholat sunnahnya tidur 3 kali, 3 waktu itu tadi. Rasulullah saking banyaknya di dalam beribadah itu sampai diprotes sama istrinya itu. Ya Rasul, engkau kan sudah dijamin masuk surga. Engkau sudah diampuni dosa-dosanya, engkau itu maksum gitu. Kenapa engkau itu ibadah luar biasa seperti itu? Maka apa kata Rasul? Apakah engkau tidak suka kepada apakah engkau itu tidak suka jika aku itu tergolong orang-orang yang bersyukur? Jadi ibadahnya Rasul itu karena bersyukur kepada Allah, diberikan anugerah yang luar biasa. Coba seandainya Mas Fajar dimaksum dari semua dosa, kira-kira bagaimana Mas Fajar? Maksiat tiap hari lah, ini diampuni kok kan. Ini Rasul enggak, ini Rasul itu dia itu diberikan anugerah luar biasa, ibadahnya malah ditambah sebagai bentuk rasa syukur. Ini sebagai bentuk rasa syukur. Nah, maka kita itu memperbanyak di dalam kita itu beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah. Termasuk juga tadi kalau mengikuti tafsirnya juga adalah mantazaka, siapa yang membayar zakat itu ya. Ini adalah dalam rangka mensucikan diri. Termasuk ketika kita itu menyambung silaturahim dan lain sebagainya. Semua yang dalam rangka kita itu menghapus dosa, maka itu tergolong di dalam mantazaka, siapa yang mensucikan diri. Wa dzakara asma rabbih fasolla, dan berzikir mengingat kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah. Nah, kita itu kadang-kadang habis sholat itu mau berzikir itu kelamaan gitu. Ya mungkin kalau di masjid semangat, banyak temannya itu. Bahkan kadang-kadang mau pergi nggak enak ini, pas softnya soft kedua, apalagi soft pertama itu, ngelewati orang banyak nggak enak gitu kan.
Akhirnya ya sudahlah, daripada nungguin yang belakang belum selesai ikut zikir. Ini